Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam latihan fisika. Pada episode 5, kita masih membahas soal-soal gerak translasi atau persamaan gerak. Semoga video ini dapat membantu siswa dalam belajar dan dapat menyelesaikan permasalahan pada gerak translasi atau persamaan geraknya. Inilah soal pertama yang kita bahas. Sebuah partikel yang bergerak dengan vektor berikut, R sama dengan 2T kuadrat dikurangi T dikalikan dengan I, ditambah dengan T pangkat 3 ditambah dengan T dikalikan dengan J, semua besaran menggunakan satuan dasar SI. Hitunglah kecepatan partikel pada saat 1 sekon dalam satuan meter per sekon. Ini adalah nilai-nilai yang akan kita cari bersama-sama. Kita bahas satu persatu. R sama dengan 2T kuadrat dikurangi T dikalikan dengan I ditambah dengan T pangkat 3 ditambah T dikalikan dengan J. Hitunglah kecepatannya pada saat T sama dengan 1 sekon. Dari R ke V namanya diturunkan. Maka V sama dengan dr per dt sama dengan d per dt dikalikan 2T kuadrat dikurangi T dikalikan dengan I ditambah T pangkat 3 ditambah dengan T dikalikan dengan J. Maka ini 2 dikalikan 2, ini pangkatnya kurang 1, 1 dikalikan 1 pangkatnya 0, ini 3 diturunkan menjadi 2 pangkatnya, maka ini juga sama. Maka dengan demikian persamaannya menjadi V sama dengan 4T dikurangi 1 I ditambah dengan 3T kuadrat ditambah dengan 1 dikalikan J. Ini adalah vektor kecepatan pada sembarang waktunya. Yang ditentukan adalah pada 1 sekon, kita masukkan harganya pada 1 sekon, maka ketemunya menjadi V1 sama dengan 3I ditambah dengan 4J dalam satuan meter per sekon. Ini adalah vektor kecepatan pada waktu 1 detik. Sehingga besarnya adalah V1 sama dengan akar dari VI kuadrat ditambah dengan VY kuadrat sama dengan V1 sama dengan akar 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat 5 meter per sekon. Inilah besaran yang diketahui setelah digunakan waktu 1 sekon. Jadi jawabannya adalah D. Maka dengan demikian kita bahas pada soal nomor 2. Ketika suatu gerak benda dalam bidang datar memenuhi persamaan posisi R sama dengan 8 ditambah 3T dikurangi 1,5 dikalikan dengan T kuadrat dikalikan dengan I ditambah dengan 6 dikurangi 4T ditambah 2T kuadrat dikalikan dengan J. Menggunakan satuan dasar SI, hitunglah kecepatan benda saat 2 sekon. Inilah nilai-nilai kecepatan yang akan kita ambil satu persatu, mana yang paling benar. Kita bahas bersama-sama. Ini adalah vektor posisinya. Hitunglah kecepatannya pada waktu 2 sekon. Kita turunkan seperti soal nomor 1. Maka persamaannya menjadi demikian. D per dt dikalikan pada unsur X-nya dikalikan dengan pada unsur Y-nya terhadap vektor satuan I dan terhadap vektor satuan J. Maka kalau diturunkan, maka ini hilang atau tidak punya T, maka 0. Ini tidak punya T juga 0. Maka dengan demikian persamaannya menjadi 3. Dikurangi dengan ini 2 kali 1,5 juga 3. Pangkatnya kurang 1. Ini pangkatnya 0, maka menjadi 1. Kemudian 6-nya 0. Diturunkan tidak bisa, maka menjadi 4.
T pangkat 0, kemudian 4 T pangkat 1. Maka dengan demikian V sama dengan 3 dikurangi negatif 3T dikalikan dengan I, ditambah dengan negatif 4, ditambah dengan 4T, dikalikan dengan C dalam satuan meter per sekon. Ini kecepatan atau vektor kecepatan pada sembarang waktu. Yang diinginkan adalah 2 sekon, maka dimasukkan nilai 2-nya. Maka menjadi 3 dikurangi 3 dikalikan 2 dikalikan dengan I. Kemudian ditambah dengan negatif 4 ditambah 4 dikalikan 2 dikalikan dengan Z. Maka V2-nya sama dengan negatif 3I ditambah dengan 4C dalam satuan meter per sekon sebagai vektor kecepatan pada 2 detik. Maka besarnya adalah sama persamaannya, maka kita ambil menjadi 5 meter per sekon. Inilah yang kita inginkan pada kedua soal ini, sama-sama mencari kecepatan. Semoga semakin mudah menyelesaikan gerak translasi. Itu yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Selalu semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.